Oke, mari kita coba pahami apa yang lagi terjadi. Pasar saham tiba-tiba bergejolak, rupiah juga kena tekanan, dan investor asing, wah mereka pada cabut. Ini bukan cuma sekedar hari yang buruk di bursa ya, ini kayak tanda-tanda datangnya badai sempurna yang lagi menghantam ekonomi kita. Yuk kita bongkar barang-barang, apa sih sebetulnya yang jadi penyebabnya? Nah, lihat angka ini dulu. Minus 3,38%. Ini bukan angka biasa loh. Ini adalah seberapa dalam indeks harga saham gabungan atau IHSG kita anjlok cuma dalam satu hari. Ini kayak alarm yang bunyinya kenceng banget, ngasih tahu kalau ada kegelisahan yang luar biasa besar di pasar. Dan kegelisahan itu akibatnya nyata banget. Lebih dari 2 triliun rupiah ditarik keluar sama investor asing dalam satu hari saja. Gila kan? Ini udah bukan soal untung rugi biasa lagi. Ini bisa dibilang eksodus modal besar-besaran yang nunjukin betapa khawatirnya investor global sama kita saat ini. Coba deh lihat saham apa yang mereka jual. Ini bukan saham ecek-ecek, mereka lepasin raksasa-raksasa pasar modal kita loh, BBCA, BBRI, BMRI, sampai TLKM. Kenapa? Ya karena logikanya, kalau investor mau kabur cepat, mereka pasti jual aset yang paling gampang dicairkan, yang paling liquid. Jadi kalau benteng-benteng pertahanan pasar modal kita aja ikut goyah, itu artinya kekhawatirannya udah benar-benar dalam dan sistemik. Terus, akar masalahnya dari mana dong? Nah, untuk ngerti apa yang terjadi di Jakarta, kita harus lihat gambaran yang lebih besar dulu. Karena ternyata sumber badai ini datangnya dari panggung dunia. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih yang sebenarnya bikin para investor di seluruh dunia ini jadi ketakutan banget sampai-sampai mereka narik duit mereka dari pasar-pasar kayak di Indonesia? Jawabannya itu kombinasi dari beberapa hal yang kejadiannya barengan. Ada konflik geopolitik di Timur Tengah yang bikin harga minyak meroket, terus rantai pasok global jadi kacau. Nah, dalam situasi yang nggak pasti kayak gini, investor itu pasti cari aman. Mereka jual aset-aset yang dianggap berisiko di negara berkembang, ya termasuk Indonesia. Terus mereka pindahin uangnya ke aset safe haven, kayak dolar Amerika. Dan inilah dampaknya. Prospek ekonomi global jadi kelihatan lebih suram, pertumbuhannya diprediksi melambat, tapi anehnya inflasi justru malah naik. Ini tuh resep yang kurang bagus, yang menekan semua negara dan memaksa bank-bank sentral di seluruh dunia buat siaga penuh. Tapi di tengah badai global ini, Indonesia tentu nggak tinggal diam. Disinilah Bank Indonesia maju sebagai benteng pertahanan ekonomi domestik kita. Coba kita lihat, perisai apa sih yang mereka pakai? Inilah dia, senjata utama mereka. BI memutuskan buat mempertahankan suku bunga acuan di angka 4,75%. Sebuah langkah yang sangat strategis buat nahan gempuran dari luar. Jadi strategi di baliknya itu sebenarnya simple, tapi krusial banget. Suku bunga yang dijaga tetap tinggi, ini diharapkan bisa bikin rupiah jadi menarik di mata investor, biar mereka nggak buru-buru narik dananya keluar. Tujuannya cuma satu, jaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pertanyaan pentingnya, kalau perisainya udah dipasang sama BI, kok pasar masih panik? Kok investor masih pada khawatir? Nah, ternyata jawabannya ada di masalah lain yang datangnya justru dari dalam pasar keuangan kita sendiri. Dan faktor internal itu namanya MSCI. Mungkin buat sebagian dari kita nama ini kedengeran agak asing ya, tapi percaya deh, di dunia investasi global, pengaruh mereka itu luar biasa besar. Gampangnya gini, MSCI itu kayak lembaga yang ngasih rapor buat pasar saham di seluruh dunia. Dan para manajer investasi raksasa yang megang duit triliunan dolar itu, mereka pakai rapor dari MSCI ini buat nentuin mau taruh uang di mana. Jadi, apa kata MSCI soal Indonesia itu penting banget. Nah, masalahnya baru-baru ini MSCI ngasih catatan merah buat Indonesia. Kenapa? Karena ada masalah soal transparansi kepemilikan saham. Buat para fund manager global, nggak tahu siapa pemilik asli di balik sebuah perusahaan, itu adalah resiko yang besar banget. Akibatnya, status kita dibekukan. Artinya, nggak ada saham baru dari Indonesia yang bisa masuk ke indeks mereka. Dan yang lebih parah lagi, ada resiko kita bisa diturunkan peringkatnya. Kalau itu sampai terjadi, bisa-bisa memicu aksi jual yang jauh lebih masif dari investor global. Oke, jadi sekarang semua kepingan puzzle-nya mulai kelihatan ya. Di satu sisi ada badai global dari luar, di sisi lain ada tanda tanya dari MSCI di dalam negeri. Kombinasi dari dua hal ini menciptakan sebuah gambaran yang unik banget, semacam kisah tentang dua sisi perekonomian Indonesia yang seolah-olah berjalan di jalur yang beda. Nah, ini dia paradoksnya. Di satu sisi, pasar keuangan kita lagi bergejolak hebat. IHSG anjlok, rupiah melemah, investor asing pada kabur. Tapi, di sisi lain, kalau kita lihat ekonomi domestik kita, fundamentalnya justru kuat.
pertumbuhan ekonomi solid, inflasi masih terkendali, dan konsumsi masyarakat tetap tinggi. Bank-bank besar bahkan masih cetak laba. Ini benar-benar pertarungan antara sentimen negatif global melawan fundamental ekonomi real kita yang tangguh. Lalu, gimana akhir dari cerita ini? Situasi yang kita hadapi sekarang ini bukanlah sebuah akhir, tapi lebih seperti sebuah pertarungan yang masih terus berlangsung. Pertarungan antara kekuatan eksternal dan fundamental internal kita. Kalau mau kita simpulkan dalam satu kalimat, ya kira-kira begini. Gejolak pasar saat ini adalah sebuah badai sempurna, di mana ketakutan global yang masif bertemu dengan kekhawatiran lokal yang sangat spesifik soal pasar modal kita sendiri. Maka, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, mampukah mesin ekonomi domestik kita yang sebetulnya kokoh ini bertahan dari arus deras ketakutan global dan sorotan tajam dari MSCI? Pertarungan antara kekuatan internal melawan tekanan eksternal inilah yang pada akhirnya akan menentukan nasib ekonomi Indonesia ke depan. Sebuah pertanyaan yang penting untuk kita semua pikirkan.